Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor sekian-sekian, pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menimbang, mengingat, memperhatikan dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memperbarui susunan pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022-2027 sebagaimana terlampir, dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 31 garing A.2.04/03/2022 tanggal 20 Sya'ban tentang pengesahan pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai 2027 tidak berlaku lagi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua mengesahkan penggantian dan penambahan personel pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022-2027 sampai 2027 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada nama-nama sebagai dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai personalia pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022 sampai 2027 dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan pengurus besar Nahdlatul Ulama, petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas kepengurusan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, apabila 6 bulan kepengurusan ini tidak aktif, akan dilakukan evaluasi seperlunya. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapan terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Komposisi personalia pengurus antar waktu: Ketua Kiai Haji Mahbub Ma'afi, Wakil Kiai Haji Najib Bukhari, Wakil Ketua Imam Nakhai, Sekretaris Nyai Hajah Alai Najib, Wakil Sekretaris Hafid Kurniawan, Anggota Kiai Haji Ma'ruf Khazin, Dr. Kiai Abdul Jalil, Kiai Haji Mahfud Abdul Hamid, Kiai Haji Madib Mujib, Kiai Haji Darul Aska, Kiai Haji Abu Bakar bin Yahya, Idrus Mas'ud, Dr. Ifah Umiyati Ismail, Nyai Hajah Atikah Anwar Iskandar, Ahmad Khalili Khalil GML, Irwan Masduki, Anik Nawawi MA, Kiai Haji Muhammad Taufik Damas, Muhammad Sofi Mustafa Akil, Kiai Haji R Zidni Iman, Kiai Haji Khairul Anwar, Dr. Abdul Ghaffar Husnan SPDI SH MH, Nyai Hajah Nawal Nur Arafah Ubaidillah Yasin, Kiai Haji Ahmad Yazid Fattah, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Kiai Haji Ahmad Darami, Kiai Haji Abdul Muiz, Dr. Haji Agus Nil Mada Azmi, Dr. Haji Ahmad Asin Tohari. Ini di sini nggak ada tertera nama Kiai Imad sebagai pengurus yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, berita terkini Kiai Haji Imaduddin Usman dipecat dari keanggotaan LBMNU Pusat, dan suratnya
bertanda tangan barcode lengkap, ketua atau Rois Suriah dan ketua Tanfidiyah. Ini kita lihat sebagai upaya juga untuk membersihkan para Habib Dobolowi di tubuh NU setelah kemarin PBNU membuang Lutfi bin Yahya. Kalau secara keilmuan sebenarnya sudah selesai dan tidak ada masalah. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman sampai hari ini tidak terbantahkan, dan para Habib Dobolowi tidak bisa membuktikan klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari disiplin ilmu nasab, sejarah, DNA maupun filologi. Bahkan kesejarahannya di Indonesia, para Habib Dobolowi dibawa oleh penjajah Belanda kafir untuk melawan pribumi yang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Di bawah komando Utsman bin Yahya yang diangkat seolah-olah sebagai mufti, lalu membuat kapiten-kapiten Arab melakukan politik divided et impera, merekrut pribumi, memecah belah kekuatan pribumi yang sedang memerangi, mengusir penjajahan Belanda di Nusantara. Jadi sebenarnya sudah clear bahwa para Habib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi titik krusial bagi PBNU memang efek sosialnya harus kita akui ada dua friksi. Friksi para mukibin yang konyol sering melakukan arogansi baik verbal maupun perbuatan, dan kelompok orang-orang yang sudah tercerahkan oleh adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Tentunya ini membuat tidak kenyamanan kerja secara organisatoris di tubuh PBNU. Dalam proses pembersihan para Habib Dobolowi dari tubuh NU, perlu juga secara sosial atau struktural untuk sementara memecat Kiai Haji Imaduddin Utsman dari keanggotaan LBM NU Pusat. Toh kinerja Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah di bidang keilmuan, sehingga dimanapun tempat dia kita lihat masih sangat produktif untuk menyumbangkan kajian-kajian keilmuannya yang berbasis kitab, menanggapi persoalan-persoalan sosial keagamaan dan budaya, khususnya di Nahdlatul Ulama, untuk kembali ke jalur ilmu. Secara sosial, toh Kiai Haji Imaduddin Utsman juga mandiri, bisa berkeliling ke santero jagat mensosialisasikan hasil tesisnya bahwa para Habib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sisi lain, kalau kita melihatnya bahwa para Habib Dobolowi masih sangat kuat, memiliki mukibin-mukibin pekok, baik di kalangan masyarakat, di kalangan pejabat, maupun di struktural NU, bahkan di sebagian para kiai, maka ini menjadi maklum bagi kita untuk terus-menerus secara berkesinambungan tanpa mengenal lelah untuk mensosialisasikan gerakan bahwa para Habib Dobolowi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan melakukan perlawanan untuk menghentikan arogansi dan supremasi para Kabib Dobolowi yang di bumi Nusantara ini menyebarkan rasisme, khurafat, dan kebohongan-kebohongan publik, bahkan membelokkan sejarah Nusantara dan para pejuang Indonesia. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.